Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Sebelumnya kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pemirsa, lawatan kenegaraan Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II bin Al-Husain menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran ini mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara. Rosan menyebut Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyeksi imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Adalah potensi dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta, juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan Danantara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini ke Jordan. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Di tengah perebutan kekuasaan, Gusti Purbaya menggantikan ayahnya Pakubuwono ke-13 yang meninggal beberapa waktu lalu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi jumenengan dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi, dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta budaya, kemudian juga
berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono XIV Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, platform aplikasi hiburan digital RCTI Plus menghadirkan pengalaman belanja baru bersama aplikasi belanja online Shopee melalui Shop Plus. Hasil kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menikmati tayangan RCTI Plus serta belanja online melalui satu platform. Sinergi platform aplikasi hiburan digital RCTI Plus bersama aplikasi belanja online Shopee melahirkan fitur baru yakni Katalog Shop Plus. Kehadiran Katalog Shop Plus ini menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia dalam menikmati konten tayangan RCTI Plus serta berbelanja tanpa perlu pindah aplikasi. Kolaborasi dua platform ini memberikan wadah yang efisien serta memanjakan para konsumen dalam bertransaksi. Dan kedepannya kami akan terus berinovasi dari segi teknologi juga pastinya untuk lebih memberikan personalized experience untuk para user, recommendation engine dan sebagainya, sehingga user akan merasa lebih relevan dari segi konten dan produk, dan itu juga akan baik untuk para brand partners. Kolaborasi ini itu yang kita kan memang dia menggabungkan cara belanja, yaitu untuk konten hiburan dan juga belanja dalam satu aplikasi dan satu layar yang sama. Nah, jadi sekarang sebagai pengguna itu mereka bisa lihat konten hiburan mereka di RCTI Plus dan juga belanja produk favorit mereka itu tanpa harus keluar dari aplikasi yang sama. Selain menjadi solusi di era digitalisasi, inovasi RCTI Plus dan Shopee ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemprov Jakarta menggelar Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Acara tersebut menghadirkan semangat juang dalam format perayaan publik yang meriah, inklusif, dan kreatif. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyelenggarakan Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025 di Ancol, Jakarta Utara. Acara ini menghadirkan semangat perjuangan dalam format perayaan publik yang meriah, inklusif, dan kreatif. Mengusung tema Spirit Pahlawan Energi Jakarta, kegiatan ini menampilkan Jakarta bukan hanya kota megapolitan. Jakarta merupakan ruang hidup di mana warisan para pahlawan bertransformasi menjadi energi kota yang kreatif, progresif, dan penuh semangat kolaborasi. Jakarta Parade ini menjadi panggung besar bagi seniman, komunitas kreatif, pelajar, dan masyarakat umum untuk mengekspresikan karya serta kebanggaan terhadap identitas kota. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan untuk Jakarta Parade sore nanti, sudah ada jurnalis iNews Steven Patinama di Ancol. Selamat sore Steven, apa peserta parade sudah mulai berdatangan ke Ancol hari ini? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk peserta parade sendiri memang pada pukul 15.30 sore tadi, parade atau konvoy dari tematik pahlawan dari mobil-mobil hias telah berjalan begitu Diandra, dan juga selesai dilakukan pada pukul sekitar 16.00 tadi. Sebanyak sekitar 10 kendaraan hias yang bertemakan pahlawan dan juga nuansa kemerdekaan dan perjuangan ditampilkan dalam gelaran event kolaborasi antara Pemprov DKI dan juga Ancol pada sore tadi. Dan untuk penutupnya pada malam hari nanti akan digelar sebuah gelaran musik begitu di panggung utama yang tepat berada di belakang saya ini, yang sampai saat ini memang masih dalam berbagai persiapan begitu, dengan tema yang diusung yaitu Jakarta Parade atau bertajuk Jakarta Parade.
di mana pada gelaran musik yang akan dimulai sekitar pukul 20 atau pukul 8 malam nanti ini akan diisi oleh sejumlah musisi-musisi ternama Indonesia yang akan menghibur para pengunjung Ancol yang datang sejak pada pagi hari tadi. Sementara untuk menunggu gelaran konser musik yang akan digelar di panggung belakang saya ini, para pengunjung sejak pagi dan bahkan sore telah tiba di Pantai Ancol begitu untuk menikmati sore hari menjelang digelarnya konser yang akan menyuguhkan penampilan dari artis ternama dan musisi-musisi terkemuka Indonesia gitu. Tampak para pengunjung masih tetap menikmati suasana sore di Pantai Ancol, yaitu di Lagun tepatnya ini, dengan bermain pasir bersama anak ataupun keluarga, dan juga menikmati sejumlah wahana-wahana air yang disiapkan oleh pengelola Ancol, seperti menikmati perahu banana boat begitu, dan juga bermain air di dalam pantai. Untuk nantinya konser sendiri akan berlangsung pada pukul 8 malam begitu, dan diperkirakan akan berakhir sekitar pukul 10 malam, yang nantinya dapat dinikmati secara gratis oleh para pengunjung yang bisa datang hanya dengan membayar tiket masuk ke Ancol begitu. Dan bagi Anda yang belum mempunyai rencana untuk menikmati akhir pekan, bisa datang ke Ancol begitu, Diendra. Baik, terima kasih Steven Patinama atas laporan Anda langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Festival Jajanan Tempo Dulu hadir untuk warga Jabodetabek yang digelar selama 3 hari di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, pengunjung disuguhi berbagai bazar UMKM khas Tempo Dulu, seperti dodol, selendang mayang, laksa, soto padang, lotong, pecel, dan masih banyak lainnya. Festival ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selain menjadi ajang kuliner, acara ini juga menjadi momen halal bihalal warga Jabodetabek. Pengunjung juga akan dihibur dengan penampilan seni tari tradisional. Festival Jajanan Tempo Dulu di Taman Ismail Marzuki diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan kuliner dan kesenian Betawi, serta menjadi ajang silaturahmi masyarakat. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di Festival Jajanan Tempo Dulu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selamat sore, Indra. Seperti apa keseruan di sana dan ada apa saja nih jajanan Tempo Dulu yang dijajakan? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan yang mana memang di sini dapat saya melaporkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat banyak sekali tenan-tenan UMKM yang menjajakan kuliner begitu, Diandra. Dan memang di sini banyak sekali puluhan UMKM ini menjajakan makanan Tempo Dulu, Diandra. Yang mana di sini ada makanan-makanan yang memang sudah jarang sekali kita temukan di Jakarta dan sekitarnya. Dan memang setiap event-event tertentu saja makanan-makanan ini kembali hadir untuk warga Jakarta. Dan kami tadi sempat melihat selendang mayang, di sana ada kue rangi yang sudah sangat jarang sekali hadir di Jakarta. Dan di sana juga banyak sekali menu makanan-makanan. Di sini ada menu pisang, teh padang, maupun juga rangi, maupun selendang mayang. Dan yang menarik perhatian kami, Diandra, di sini juga ada makanan-makanan seperti bubur sumsum, namun namanya berbeda. Kami akan ajak Anda, Diandra. Dan memang acara ini atau kegiatan ini dibuka sejak pukul 10 tadi, nanti akan berakhir pada 10 malam dan akan digelar selama 3 hari, mulai tanggal kemarin, tanggal 14 November, hingga nanti akan berakhir di tempat esok hari, tanggal 16 November 2025. Ini kami akan ajak Anda, Diandra, yang sangat sudah langka sekali menu makanan-makanan yang ini hadir di Jakarta. Ini hanya setiap event saja, event tertentu saja makan-makanan ini tersaji untuk warga Jakarta ataupun Jabodetabek. Dan memang tidak hanya warga Jabodetabek saja ya, ini berlaku untuk masyarakat umum. Dan kami juga melihat tadi sempat wawancarai masyarakatnya juga dari Brebes ingin mampir Jakarta dan ingin menyaksikan secara langsung kuliner khas Tempo Dulu yang pastinya khas Jabodetabek. Salah satunya khas menu Betawi, ada laksa dan lain sebagainya. Dan ini ada namanya lemang, Diandra.
Ini lemang dan juga ini ada kue lupis dan juga masih talam singkong, ada ketupat santan begitu ya, dan ini juga ada bubur kampiun. Tapi kita biasa sering memberi nama ini bubur sumsum, namun di sini namanya bubur kampiun dan juga masih memenuhi banyak sekali di sini. Dan memang semakin sore ini semakin ramai sekali Diandra, dan memang untuk situasi saat ini cuaca cukup mendung namun tidak menyurutkan masyarakat untuk menikmati kuliner yang berada di sini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait berapa macam UMKM yang berada di sini selama digelar 3 hari ini, kami sudah terhubung dengan salah satu pedagang juga dan selaku panitia juga Diandra. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Bapak namanya siapa nih? Pak Rio. Siapa Pak? Rio. Oh Pak Rio. Ya. Pak Rio ini mungkin temanya apa dan mungkin siapa yang menjadi inisiator terselenggaranya kegiatan festival kuliner khas Tempo Dulu nih Pak? Kalau temanya ini Festival Jajan Tempo Dulu, inisiatornya saya sendiri. Ini berapa UMKM sini? Ini kurang lebih 20 lebih. Menariknya dalam acara event ini berapa apa saja yang menarik makanan kuliner yang khas Tempo Dulu nih Pak di sini Pak? Ya kayak bubur sumsum, kue rangi, selendang mayang dan banyak lagi yang lain. Ini dari ciri khas Padang, ada kentat pakai santan, ada sate juga. Lengkap, sampai bakso Malang dari Jawa juga ada semua. Berarti antusias masyarakat ini dari kemarin gimana Pak antusiasnya? Antusiasnya alhamdulillah masyarakat ibu kota mungkin karena makanannya sudah jarang ditemuin. Antusiasnya bisa lihat sendiri kan banyaknya pengunjung, apalagi acara ini gratis, ada hiburan musiknya juga. Gitu. Terima kasih Mas Rio. Begitu Diandra hasil wawancara kami bersama salah satu pedagang maupun juga sekaligus menjadi panitia, dan memang tidak hanya untuk ajang makan kuliner saja, di sini juga Anda bisa saksikan. Di sini juga ada pesta musik, festival yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis Diandra. Ini juga ada band-band ibu kota begitu, dan tari-tarian lokal yang juga ditampilkan dalam acara festival kuliner di Tempo Dulu kali ini. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk memilih menghabiskan waktu luang bersama keluarga, tempat ini bisa salah satu menjadi destinasi wisata yang perlu Anda kunjungi. Demikian Diandra. Baik, seru sekali kelihatannya di sana. Saya jadi tertarik nih untuk kulineran di tim Jakarta Pusat. Terima kasih Indra Setiabudi atas laporan Anda langsung dari Taman Ismail Marzuki. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Kemarin juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Langsung aja ya. Jangan diangkat Pak. Udah. Datar man. Jangan terlalu tinggi Bang. Sementara itu, hari ketiga pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah. Ketiga korban ditemukan di Dusun Cibuyut atau area atas. Melaksanakan pencarian korban yang kemarin terupdate masih 20. Hari ini sudah ditemukan 3 titiknya di titik A2 ya. Ini ada 1 keluarga sudah kita temukan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan.
Dengan ditemukannya 3 jenazah korban, maka masih terdapat 17 korban yang masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pencarian korban longsor Cilacap hari ketiga membuahkan hasil. Sabtu pagi petugas berhasil menemukan 3 jasad di area kawasan pencarian A2. Dan berikut keterangan dari Kepala Kantor SAR Cilacap. Sektor A kami bagi menjadi 3 worksite. Worksite A1, A2, dan A3. Sedangkan di sektor B kami bagi menjadi worksite B1 dan worksite B2. Dalam pelaksanaan hari ketiga ini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban tanah longsor di posisi worksite A2. Yang pertama, atas nama Muhammad Hafiz, 6 tahun, pada pukul 10.06 dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua, atas nama Nur Isnaini, 30 tahun, terevakuasi pada pukul 10.44 dalam kondisi meninggal dunia. Dan terupdate, barusan kami mendapat informasi di lapangan, pukul 11:37 di posisi A2 terevakuasi 1 body part. Demikian perkembangan operasi SAR sampai dengan siang hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan rekan Saladin Ayubi yang berada di lokasi Dusun Cibuyut. Selamat sore Saladin, bagaimana perkembangan pencarian hari ini? Apa sudah berapa korban yang ditemukan? Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hujan lebat sekali. Dan tadi terakhir di jam 2 siang sudah ditemukan 1 keluarga dalam satu tempat, dalam satu liang. Itu ada 4 orang, yaitu ibu yang sedang hamil umur 6 bulan dan juga seorang ayah dan 2 orang anaknya, yaitu Pak Dani, Mas Rizky, dan Mas Febri. Ditemukan dalam satu liang dan sudah berhasil dievakuasi. Total hari ini sudah ditemukan 11 jenazah yang tertimbun dan hari ini 8. Jadi dari mulai pencarian pertama sampai hari ini sudah 11. Artinya masih ada 12 warga lagi yang tertimbun akibat longsor di Desa Cibenying, Dusun Cibuyut. Saya dari hari ini berada di Dusun Cibuyut dan lokasi di bawah sana adalah tempat pencarian para korban, di mana para korban tadi sempat ketemu di beberapa titik, dan yang di dekat eskavator warna hijau itulah korban dalam satu keluarga, 4 orang ditemukan. Demikian. Baik, dengan kondisi cuaca seperti saat ini, apakah operasi pencarian dihentikan sementara atau seperti apa? Ya, untuk operasi pencarian sudah dihentikan tadi pukul 4 sore karena kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan dengan hujan deras dan dikhawatirkan bisa terjadi longsor susulan untuk di lokasi kejadian ini. Demikian. Baik, sejauh ini masih ada berapa orang yang masih dalam pencarian? Ya, dari data yang saya peroleh untuk hari ini, itu ada masih 12 warga yang tertimbun dari 23, sudah ditemukan 11. Artinya masih ada 12 yang masih tertimbun di 2 dusun, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Palakahan, ya, di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Demikian. Baik, untuk metode pencarian yang diterapkan ini menggunakan apa saja? Ya, sulitnya medan membuat tim SAR gabungan menambah beberapa alat berat, di antaranya sekarang sudah ada 9 alat berat atau eskavator untuk terus menggali beberapa titik-titik yang sudah ditandai dengan bambu-bambu bahwa di situ memang titik-titik di mana rumah para korban tertimbun yang diduga juga masih ada beberapa keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi 9 eskavator sudah dikerahkan hari ini untuk mempercepat proses evakuasi. Baik, selain adanya kendala cuaca, apakah ada kendala lain yang dihadapi oleh tim pencari atau tim SAR?
Ya, selain cuaca, memang kondisi di sini kontur tanah yang sangat labil membuat tim SAR harus hati-hati karena ketebalan daripada material longsoran itu kurang lebih mencapai 10 meter. Artinya untuk menuju ke lokasi titik-titik tertentu untuk proses evakuasi itu dibutuhkan sekali ketelitian dan juga kehati-hatian dengan kondisi tanah yang sangat labil dan masih memungkinkan terjadi tanah longsor susulan. Demikian. Baik, untuk titik atau fokus pencarian saat ini berada di titik manakah, Saladin? Ya, jadi tim SAR gabungan itu membagi dalam 2 titik, yaitu titik A1 dan A2, atau di dusun yang paling atas, di mana saya berada, yaitu di dusun Cibuyut, dan juga di sebelah sana, yaitu ada satu dusun lagi, ya, yang masih terus dicari. Jadi ada kemungkinan korban berada di titik sebelah sini dan di sebelah ujung sana, yang menjadi fokus perhatian ataupun fokus dalam pencarian tim SAR untuk evakuasi. Demikian. Baik, terima kasih Saladin Ayubi atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, warga memberikan tanda rumah mereka dengan bambu agar menjadi fokus pencarian petugas. Tim SAR pun mengerahkan 9 anjing pelacak dalam pencarian 20 korban tanah longsor Cilacap di hari ketiga. Hari ketiga pencarian korban longsor, petugas masih kesulitan menemukan anggota keluarga mereka yang tertimbun. Alhasil warga berinisiatif menancapkan bambu sebagai pertanda terdapat rumah di dalam tanah tersebut. Warga berharap adanya penunjuk ini bisa menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Di sini ada tiga rumah, sini satu, di sini satu, di bawah situ ada 2, di bawah sana ada 2, yang ada begoknya itu. Itu kira-kira yang dikasih bambu itu ada korban atau gimana? Ada, itu makan belum ketemu sama sekali itu. Yang di sebelah mana? Yang sama yang ada bambu itu belum ketemu, yang sana belum ketemu, yang ini udah ketemu nih. Selain penunjuk bambu, petugas juga dibantu pengerahan anjing pelacak K9 ke lokasi. Sedikitnya tim SAR mengerahkan 9 anjing pelacak mencari keberadaan korban yang tertimbun material longsoran tanah. Ini kita mengerahkan 512 personil yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh tim gabungan. Yang kedua kita mengerahkan 9 ekskavator, dan yang ketiga kita mengerahkan 3 K9 yang terdiri dari 1 dari Basarnas Kantor SAR Semarang, dari Polda Jateng, dan dari Polres Cilacap. Di hari ketiga pencarian korban ini sudah ditemukan 3 korban meninggal dan petugas masih mencari 17 korban yang diduga masih tertimbun di dalam material longsoran. Dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan Henry Aprila yang berada di posko BNPB di Desa Cibenying. Selamat sore Henry, apa perkembangan terbaru pencarian korban longsor sore ini? Ya baik Diandra dan juga Pak Pemirsa, tentu kalau untuk perkembangan terkini di lokasi tempat kami melaporkan, di mana di kawasan dari Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana kalau memang tadi sekiranya 10 menit lalu baru saja digelar konferensi pers berkaitan dengan hasil evaluasi dan juga hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Dan tentunya juga ini disampaikan bahwa sejumlah perkembangan ini sudah cukup meningkat, terutama memang data yang kami terima, ini informasi terakhir berkaitan dengan jumlah dari data korban. Sekiranya dari secara total ada 47 orang yang terdampak dalam longsornya di kawasan Cilacap, Jawa Tengah, dan kemudian memang dari ke-46 maksud kami, ini ada 23 orang ataupun warga yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Kemudian juga untuk saat ini terakhir sisanya berarti ada 13 korban lagi yang masih berada di tumpukan ataupun tertimbun dalam tanah longsor tersebut. Dan tidak hanya itu, tentu di Desa Cibenying ini juga yang terdapat 2 dusun, satu diantaranya ini merupakan dusun dari Cibuyut dan juga dusun
Tarukan yang terdampak dalam insiden longsor yang terjadi di kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan adapun dalam proses evakuasi ini disampaikan bahwa setiap perkembangan dilakukan karena ditambahkannya sejumlah alat berat, seperti halnya untuk eskavator sendiri ditambahkan menjadi 8 eskavator yang digunakan untuk di 3 titik. Satu diantaranya adalah di titik sektor A1, kemudian sektor A2 dan sektor A3. Untuk sektor A1 ini berada di Dusun Cibuyut, dan kemudian sektor A2 berada di Desa Cibuyut juga, dan kemudian di sektor A3 ini tepatnya di Dusun Tarukan yang berada sama di satu desa Cibenying yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan terutama juga sampai sejauh ini, tadi informasi terakhir yang disampaikan, baik itu dari BNPB maupun dari pihak Basarnas, bahwa sekiranya sudah ditambahkan jam operasional, kalau memang sebelumnya dimulai di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kemudian nantinya di esok hari akan dimulai di proses evakuasi hari keempat, dimulai pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan terutama juga ditambahkan untuk proses evakuasi dan mempercepat proses dari penemuan daripada korban yang tertimbun ataupun warga yang tertimbun dari insiden longsornya di kawasan Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini sekiranya ditambahkan 9 anjing pelacak untuk mendeteksi sejumlah korban-korban yang masih terhimpun, maksud kami tertimbun. Dan kemudian tidak hanya itu, tentu tadi juga disampaikan informasi yang kami dapatkan, sekiranya sektor yang paling solid adalah sektor A1 yang merupakan di titik ujung yang berada di Dusun Cibuyut, yang kemudian juga ini salah satu titik utama terjadinya longsor di kawasan dari Kabupaten Cilacap. Dan tidak hanya itu, tentunya kalau memang informasi dan tinjauan kami di lokasi, dari bentuk strukturnya sendiri ini Diandra dan juga pemirsa, bentuknya cukup ekstrim, begitu juga cekungan karena bentuk dari penduduknya sendiri ini, pemukiman penduduknya berbentuk estafet ataupun tangga, sehingga dalam insiden ini mengakibatkan dari sejumlah rumah warga ini mengalami ataupun terdampak dari longsor tersebut. Memang ketinggian dari longsor tersebut, sekiranya informasi yang kami dapatkan 10 meter ketinggian longsor, kemudian panjang dari longsor tersebut mendampak hingga 2 km. Tentu harapan juga tadi disampaikan dan tinjauan yang dilihat oleh pihak dari ataupun ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Cilacap yang menyampaikan bahwa harapannya besok hari dapat diselesaikan karena sekiranya sudah ada 13 korban lagi yang tersisa yang masih belum berhasil dievakuasi. Tentu kita akan tunggu bersama-sama bagaimana hasil dari proses evakuasi yang dilakukan pada insiden longsornya di Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara Diandra, saya kembalikan ke Anda. Baik, Henry, mengingat saat ini kita pantau di sana sedang hujan deras, apakah operasi pencarian ini dihentikan sementara atau seperti apa? Diandra dan juga pemirsa, tentu yang sudah tadi kami sampaikan bahwa dalam proses evakuasi ini tim SAR gabungan memiliki jam operasional untuk proses evakuasi, mengingat memang untuk titik lokasi dari longsornya di Kabupaten Cilacap ini juga cukup ekstrim. Kemudian memang seminggu belakangan ini juga sedang turun hujan yang juga cukup ekstrim di kawasan Kabupaten Cilacap, sehingga dalam proses evakuasi ini akan dihentikan jika terjadi hujan deras. Dan kemudian memang juga untuk proses evakuasi ini jam operasional dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga disampaikan ada perubahan agar proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar, akan dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dalam proses evakuasi ini, sekiranya informasi yang kami dapatkan ada 520 personil untuk melakukan proses evakuasi dari sejumlah korban dan juga tumpukan tanah dan rumah-rumah yang terdampak, sehingga dalam proses evakuasi ini akan terus dilakukan sampai nantinya maksud kami akan dilanjutkan dari esok hari. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pada pencarian hari ketiga, tim SAR kembali menemukan 6 korban longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 3 jenazah ditemukan dalam tempat yang berbeda, sedangkan 3 jenazah lainnya yang merupakan satu keluarga ditemukan dalam satu lubang. 4 orang loh, Ji. Langsung. Warga naik, warga. Warga naik.
Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari ketiga pencarian Sabtu siang. 3 jenazah ini merupakan satu keluarga meliputi ayah dan 2 anaknya yang ditemukan dalam satu lubang. Korban atas nama Dani Setiawan selaku kepala rumah tangga dan 2 anaknya yaitu Rizky dan Febri. Sedangkan Sakinah istri Dani Setiawan yang sedang hamil 6 bulan belum ditemukan dan masih dalam proses evakuasi. Anaknya 2 sama bapaknya, Pak. Ya. Sama Dani Setiawan, Rizky sama Febri. Udah ketemu? Iya, udah. Yang belum siapa? Sekarang istrinya, Sakinah istrinya, yang lagi mengandung 6 bulan, Pak. Itu dalam satu tempat itu ada berapa? 4 orang. 4 orang ya? Iya. Oh, istrinya lagi mengandung? Lagi mengandung 6 bulan, Pak. 6 bulan? Iya, Pak. Oh, masih dalam proses evakuasi? Iya. Mudah-mudahan ditemukan, Pak. Ya, amin. Iya, Pak. Itu tadi posisi memang dalam satu rumah ya? Dan satu rumah, dia posisi udah dia udah posisi mau keluar, udah di luar rumah. Dia udah bawa anak 2, mungkin dia ketimpa, nggak sanggup lari langsung dia. Sebelumnya pada Sabtu pagi, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying. Korban pertama Muhammad Hafiz 6 tahun, temuan berikutnya Nuris Naini 30 tahun disusul Asmanto 70 tahun. Medan pencarian cukup berat karena material longsor menimbun korban pada kedalaman 3 hingga 8 meter. Untuk mempercepat proses evakuasi, jumlah alat berat telah ditambah menjadi 7 unit dan akan ditingkatkan hingga 12 unit. Operasi SAR juga melibatkan anjing pelacak dari berbagai instansi, alat berat BNPB, serta dukungan personil dari unsur TNI Polri, Basarnas, dan organisasi potensi SAR lainnya. Seluruh jenazah dibawa ke RSUD Majenang untuk identifikasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Terkait bencana longsor di Cilacap, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut prioritas utama saat ini adalah pencarian korban hilang. Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan perihal ancaman bencana alam di wilayahnya masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan prioritas utama terkait longsor di Cilacap adalah pencarian korban hilang. Lutfi juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan perihal ancaman bencana alam di wilayahnya masing-masing. Ia juga memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya seperti bupati dan wali kota untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana alam untuk diberikan ke masyarakat. Instruksi tersebut juga ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Yang pertama, kita sudah menentukan, sudah mengirim tim lengkap ya, BPBD, kemudian dari Kodim sudah, kemudian dari Polres sudah. Hari ini kita lakukan pencarian yang belum ketemu, jadi itu yang prioritas utama. Kemudian yang kedua yang belum adalah bagaimana kita recovery bagi masyarakat yang selamat. Dan ini terus berlanjut. Bahkan beberapa alat kita sudah kita turunkan semuanya, tinggal kita berdoa semoga masih diberikan suatu keamanan atau keselamatan bagi masyarakat yang belum terjadi. Hingga hari ketiga pencarian korban longsor Sabtu sore, total 8 korban ditemukan meninggal dunia dan 13 lainnya masih dalam pencarian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Perkembangan terbaru pencarian korban longsor di Cilacap sudah bersama kami Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah. Selamat sore Pak Abdullah. Pak Abdullah, untuk perkembangan terbaru pencarian korban pada sore hari ini total ada berapa korban yang bisa ditemukan Pak? Ya, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ketiga pencarian oleh Basarnas, TNI, Polri, beserta seluruh tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor, di mana data dari 8 survivor itu adalah pada pukul 10.06 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Muhammad Hafiz, usia 6 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 10.44 tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi survivor atas nama Nur Isnaini, 30 tahun dalam keadaan meninggal dunia.
Selanjutnya, yang ketiga, pada pukul 11.37, tim SAR gabungan juga berhasil dan menemukan serta mengevakuasi Suvivor atas nama Asmanto. Dan ketiganya diketemukan pada worksite A2. Perkembangan dalam pelaksanaan operasi SAR di siang harinya pada pukul 13.39 kami menemukan Febriansyah, 13.43 kami menemukan Rizky Pratama, 13.45 kami menemukan Dani Setiawan, dan 14.22 kami menemukan Ibu Satini. Keempatnya merupakan satu keluarga yang ditemukan dalam satu worksite di A3. Demikian. Baik, saya ingin konfirmasi berarti total ada 7 Pak untuk hari ini? Ada 8. Ada 8, oke. Baik, dari 8 korban ini ditemukan di worksite yang berbeda-beda. Lantas di worksite yang sama apakah nantinya petugas masih akan terus melakukan pencarian atau pindah ke worksite yang berbeda Pak? Ya, jadi di worksite A2 tadi kita temukan 3 Suvivor, di worksite A3 kita temukan 4 Suvivor, di mana di worksite 3 ini memang dalam asesmen awal terdapat 4 Suvivor. Artinya di worksite 3 ini telah diketemukan semuanya, maka personil yang berada di worksite 3 kami pindah pada pelaksanaan operasi SAR di hari keempat nanti ditempatkan di worksite B2. Demikian. Berarti petugas sudah mulai fokus ke worksite yang berbeda. Lantas untuk petugas sebenarnya kendala yang paling berat dihadapi ini apa saja sih Pak Abdullah? Ya, baik. Kendala tentu dalam pelaksanaan operasi SAR ini selain faktor cuaca yang notabene pelaksanaan operasi SAR dari pagi sampai sore relatif berawan, bahkan tadi siang sempat kita hentikan sejenak dikarenakan gerimis, dan sore hari kita evaluasi, kita hentikan lebih cepat pada pukul 16.00 dikarenakan memang cuaca mulai hujan. Pada mahkota ataupun lokasi titik awal terjadinya longsor di atas memang ada rekahan, dan ini menjadi bahan untuk kami assessment bagi keselamatan tim SAR gabungan. Ini menjadi satu faktor kendala yang memang akan sangat kami perhatikan, di mana bagian-bagian rekahan ini tentu akan membahayakan tim SAR yang sedang melakukan pencarian ini. Baik, Pak Abdullah, sementara itu kami menghimpun data bahwa warga sekitar ini berinisiatif untuk menancapkan bambu di sekitar worksite. Begitu, apakah hal tersebut membantu petugas Pak untuk melakukan pencarian? Jadi sebagaimana kita lihat memang bersama seluruh warga masyarakat ikut bergotong royong membantu tim SAR gabungan dalam proses evakuasi dan pencarian para Suvivor ini. Tentu kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan dari pihak yang paling dalam Basarnas serta seluruh tim SAR gabungan tentu menyampaikan ucapan bela sungkawa. Baik, lantas untuk perkembangan pembantu, maksud kami adalah anjing K9 ataupun anjing pelacak dalam membantu petugas untuk mencari korban, apakah sudah membuahkan hasil Pak? Iya, hari ini tadi kami telah mengerahkan 9 anjing pelacak dari unsur Polri maupun dari unsur Basarnas. Dan memang anjing pelacak ini bagian daripada usaha kami, artinya usaha ini adalah memaksimalkan upaya untuk melakukan pencarian. Sekalipun itu, kami juga tetap menggunakan alat berat seperti eskavator yang sampai dengan sore tadi telah beroperasi 11 unit. Di hari besok akan bertambah lagi 4 unit, artinya kurang lebih 15 unit. Kami juga telah menggunakan Alcon nyedot air dalam rangka proses untuk pencarian agar lebih mudah di timbunan-timbunan tanah itu sejumlah 17. Baik, Pak, untuk gunungan tanah sendiri, untuk kontur tanahnya, ini bisa dikatakan apakah cukup aman menggunakan alat berat dalam melakukan pencarian korban, Pak? Dalam pelaksanaan operasi SAR, kami tetap selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan. Di tiap worksite, kami telah menunjuk safety officer dan komandan tim untuk mengawasi pelaksanaan setiap operasi SAR. Baik itu menggunakan alkohol, baik itu menggunakan alat berat, baik itu menggunakan inai. Demikian, Pak.
Baik, untuk petugas sendiri berapa personil Pak yang dikerahkan Pak? Untuk hari ini 512 yang kami turunkan di masing-masing worksite. Dan dengan jumlah total termasuk yang siaga di posko 667. Sedangkan esok hari kami akan menerjunkan kurang lebih 650 sampai dengan 700 orang yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, instansi vertikal maupun organisasi-organisasi SAR yang ada di wilayah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah, Kepala Kantor SAR Cilacap sudah bergabung bersama ini sore. Tentunya masyarakat Indonesia sama-sama saling mendoakan agar petugas bisa menemukan keseluruh korban longsor Cilacap. Terima kasih banyak Bapak, selamat kembali beraktivitas. Anda kembali di sore pemirsa. Bek Timnas Indonesia U22 Kadek Arel berharap Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan berikan performa maksimal untuk meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22 malam ini. Sementara pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 siap tempur menghadapi Mali U22 pada laga uji coba internasional di Stadion Pakansari Bogor Sabtu malam. Ini menjadi uji coba penting bagi skuad Garuda Muda sebelum tampil di SEA Games 2025. Baik Timnas Indonesia U22, Kadek Arel menegaskan persiapan berjalan optimal dan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik. Kadek berharap Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan memberikan performa maksimal meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22. Menurut Kadek, persaingan di skuad U22 berlangsung ketat karena kualitas para pemain yang merata. Hal tersebut justru menjadi motivasi tambahan baginya untuk menembus skuad final SEA Games 2025. Ya, kurang lebih kita sudah berlatih kurang lebih selama seminggu dan kita sudah berkumpul kurang lebih dengan 30 pemain dengan kualitas yang sangat sama lah bisa dibilang, jadi kita sangat terpacu untuk bisa masuk ke skuad final SEA Games yang di bawah asuhan dari Coach Indra Syafri, dan semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan besok melawan Mali, dan semoga kita bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat dan semoga bisa memenangkan untuk laga besok. Sementara pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025. Laga tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih Indra Syafri menilai kesiapan para pemain untuk masuk skuad final. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, dan kami memang menginginkan itu bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus, dan sehingga nanti pengalaman yang dia dapat di pertandingan 2 kali uji coba ini bisa menjadi bekal untuk mereka nanti di pertandingan di level Asia Tenggara. Dan itu harapan kami, uji coba yang kedua ini dan yang diberi fasilitasi oleh PSSI sangat bermanfaat untuk memvalidasi pemain-pemain yang akan kita rekrut nanti menjadi 23. Cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 dijadwalkan dimulai lebih awal, yakni pada 3 hingga 18 Desember 2025. Persiapan matang sejak dini pun menjadi kunci agar Garuda Muda tampil maksimal. Sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 ditempatkan di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Garuda Muda menjadi salah satu unggulan utama di grup tersebut dan dituntut menjaga statusnya melalui performa meyakinkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Jelang laga kontra Mali dalam persiapan SEA Games 2025, pelatih Timnas U22 Indra Syafri mencoret 3 pemain diaspora. Indra menekankan Garuda Muda hanya pilih pemain yang siap tempur untuk SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri membuat keputusan tegas dengan memulangkan 3 pemain diaspora yang baru saja menjalani seleksi di Jakarta.
Mereka adalah Luke Xavier Kidd, Muhammad Misbah, dan Ray Credo Beremanda. Ketiga pemain tersebut tidak masuk dalam daftar 30 nama yang dipanggil resmi untuk pemusatan latihan. Namun PSSI memberikan ruang bagi mereka ikut seleksi mengingat status diaspora yang bermain di luar negeri. Tim ini dipersiapkan untuk SEA Games dan kita memanggil 30 pemain. Dari 30 pemain itu hampir semua sudah melaksanakan beberapa item tes yang kita butuhkan untuk memvalidasi pemain-pemain dari 30 ini berapa yang akan kita, siapa-siapa saja yang akan kita bawa 23 pemainnya. Dan kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan, diantaranya ada Marcelino dan Adrian Wibowo, ada Tim, dan juga ada beberapa pemain lain. Ketiga pemain tersebut dipastikan tidak akan membela Timnas U22 Indonesia dalam 2 laga uji coba melawan Timnas Mali U22 di Stadion Pakansari Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil Indra Safri karena ia ingin memiliki skuad yang benar-benar siap untuk SEA Games 2025. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kemudian untuk membahas persiapan Garuda menuju SEA Games 2025 termasuk laga uji coba lawan Timnas Mali U22 hari ini, kita sudah bersama mantan pemain Timnas Indrianto Nugroho. Selamat sore Bung Indri, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Diandra. Baik. Baik, Bung Indri, bagaimana nih Anda melihat skuad SEA Games kita saat ini, apakah sudah cukup kompetitif, Bung? Saya lihat pemain-pemain kita di persiapan lawan Mali ini menurut saya juga sudah cukup bagus. Mereka sudah berkompetisi juga di Liga 1 yang saya lihat ada Kadek, ada beberapa pemain yang saat ini menjadi tumbuhan timnya masing-masing di Liga 1. Apalagi pemain-pemain kita ini istilahnya pemain-pemain yang sudah matang. Mereka tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh tim pelatih nanti, Mbak Diandra. Baik, ini kan juga menjadi persiapan SEA Games 2025. Apa saja nih, Bung Indri, yang manfaat yang bisa kita petik dari laga kontra Mali hari ini? Ya, ini saya lihat kesempatan yang bagus buat kita lawan Mali, apalagi Mali juga rankingnya juga bagus. Di 17 juga mereka lagi bermain bagus juga. Jadi ini kesempatan buat Coach Indra dan tim dan seluruh pemain untuk bisa memaksimalkan kesempatan. Apalagi ini persiapan untuk SEA Games. SEA Games adalah juara bertahan buat kita. Jadi tidak boleh main-main di persiapan ini. Siapapun nanti yang diturunkan 11 starting 11-nya ataupun nanti siapa yang main di babak kedua, ya saya berharap mereka bisa memaksimalkan pertandingan yang bagus ini 2 kali 15 dan 18 dan semuanya bisa bermain dan bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Baik. Coach Indra Safri ini kan mencoret 3 pemain diaspora sebelum uji coba kontra Mali. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya tidak kaget lah kalau menurut saya diaspora yang saat ini dicoret karena menurut saya juga belum ada kompetensi di kompetisinya juga. Mereka juga mungkin belum siap untuk menerima tantangan untuk menjadi pemain timnas. Tapi berharap kedepannya mereka ini bisa ambil pengalaman ini untuk bisa ke depan lebih baik lagi untuk timnas kita, Mbak. Baik, kalau melihat dari Timnas U22 saat ini, Bung Indri menilainya kekurangan dan kelebihan Timnas U22 saat ini seperti apa sih, Bung, yang harus jadi catatan? Ya, kekurangannya pasti nanti akan dimanfaatkan untuk bisa menjadi kelebihan gitu. Apalagi Coach Indra punya staf pelatih yang sangat legend semuanya ya. Jadi kekurangan pasti akan kita tambal nanti di kesempatan pada pertandingan lawan Mali ini dan kekurangan pasti mentality harus ditambah lagi, kekuatan timnya juga harus dari pemain belakang, tengah, depan mereka juga saya harap bisa lebih chemistry-nya lebih dapat lagi dan sisa waktu ini ya kita berikan kesempatan buat teman-teman atau adik-adik ini bisa berkembang gitu, Mbak.
Baik, kalau kita melihat di SEA Games sendiri, ini kan targetnya adalah mempertahankan emas. Kita tahu kemarin juga sempat dikatakan oleh Coach Indra, meraih itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Optimis tidak bisa mempertahankan emas di SEA Games 2025 kali ini? Yang penting persiapan kita ini matang, persiapan kita juga tidak main-main, semuanya pemain bisa fokus, staf pelatih juga bisa memberikan edukasi, terus memberikan latihan-latihan yang membuat mereka akan lebih mantap lagi nanti untuk menghadapi SEA Games. Apalagi ini juara bertahan, bagaimana kita harus mempertahankannya itu. Jadi saya harap mentaliti pemain, kalau di Asia Tenggara masih percaya sih Mbak dengan kemampuan kita, tapi kita juga tidak boleh jumawa juga, karena lawan juga pasti akan persiapan dengan baik, dan semoga pemain-pemain dengan sisa waktu yang ada ini bisa memanfaatkan kesempatan latihan, strateginya nanti dipersiapkan juga, terus pemahaman untuk pemain-pemain kita bisa lebih bagus lagi, dan pemain kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Baik, Bung Indri sebagai mantan pemain timnas nih, bagaimana caranya memotivasi timnas U22 mengingat pastinya mentalnya ini kan tekanan publik akan lebih keras untuk mempertahankan emas begitu. Apa yang perlu menjadi evaluasi dari pelatih nih, Bung? Ya, saya berharap kesempatan pertandingan ini, terutama 2 kali pertandingan ini adalah kesempatan buat pemain-pemain menunjukkan kualitas mereka. Saya bilang tadi, kesempatan untuk membuat publik lebih percaya dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, karena kemampuan mereka menurut saya juga sudah cukup, karena mereka bermain reguler di liga kita, dan kita juga tidak bisa meremehkan Mali juga. Tapi ini persiapan buat yang lebih penting, yaitu mempertahankan medali emas SEA Games, dan pemain-pemain harus punya mentality kerja keras lagi, konsisten, dan punya jiwa patriotisme untuk negara kita untuk mempertahankan medali emas, Mbak. Baik, kalau melihat dari laga hari ini melawan Mali, apa sih Bung yang mesti menjadi diwaspadai oleh timnas U22? Mengingat timnas U22 Mali sendiri ini kan dapat dibilang pace-nya cepat gitu. Ya, saya berharap pertandingan lawan Mali ini pemain-pemain bisa memanfaatkan keunggulan Mali, kelemahan Mali juga untuk perbaikan, dan semoga Coach Indra bisa memberikan keleluasaan kepada pemain untuk bisa memaksimalkan pertandingan pada malam hari ini dan tanggal 18 nanti, Mbak Diandra. Baik, harapannya untuk menuju SEA Games, Bung Indri, seperti apa? Ya, saya berharap di SEA Games nanti bermain maksimal, konsisten, kerja keras, dan bisa mempertahankan medali emas yang kita raih, dan semoga pemain tidak jumawa dan pemain bisa memanfaatkan kesempatan pada pertandingan Mali lawan 2 kali ini untuk persiapan SEA Games di 3 Desember nanti. Baik, kalau berbicara soal formasi pemain, Bung Indri, diperkirakan starting 11 nanti siapa saja nih, Bung? Nah, kalau starting 11 kita masih belum tahu ya nanti ya Mbak ya, karena Coach Indra ini pasti kan akan meraba-raba siapa yang akan diturunkan di pertandingan pada malam hari ini dan tanggal 18 nanti. Jadi 11 starting 11 ini pasti Coach Indra punya yang lebih bagus di pertandingan pertama, dan nanti pertandingan kedua pasti akan lebih bervariasi lagi, Mbak. Baik. Seberapa penting sih Bung kalau melihat uji coba internasional ini kan ada 2 kali melawan Mali, kemudian nanti di awal Desember akan menghadapi SEA Games. Menurut Bung Indri sendiri, ini apakah terlalu membuat lelahkah nanti untuk persiapan SEA Games nantinya atau gimana? Enggak, Mbak. Pada pertandingan Mali lawan 15 dan 18 ini menurut saya penting, karena juga melihat kemampuan pemain, apakah nanti dalam 2 kali uji coba ini pemain bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Coach Indra, dilihat dari fisik, kemampuan taktikal, dan taktiknya sendiri, Mbak Diandra. Baik, terima kasih Bung Indri sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bung, salam sepak bola. Ya.
Terima kasih Mbak Diandra. Terima kasih Bu. Pemirsa, puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda berunjuk rasa di depan kantor PSSI Senayan, Jakarta. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI setelah skuad Garuda gagal berlaga di Piala Dunia. Puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PSSI. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan pihak keamanan karena tidak ada pihak dari PSSI yang turun menemui aksi massa. Bahkan kericuan sempat pecah, polisi melarang pengunjuk rasa menyalakan flare dan petasan. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada kejelasan dan respon PSSI terkait 5 tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan. Para supporter juga meminta pertanggungjawaban PSSI lantaran Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Mekah, Arab Saudi. Jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras. Assalamualaikum. Syuf. Allahumma lakal hamdu syukur. Syuf as-suka. Asma' saut. 11 November. Banjir bandang menerjang Mekah, Arab Saudi. Imbas cuaca ekstrim menyusul hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi beberapa hari terakhir. Nampak jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras. Kendaraan pun terendam. Pihak BMKG Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca mengenai hujan lebat yang diperkirakan masih akan melanda sebagian besar wilayah Mekah dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Otoritas setempat mengimbau warga tetap waspada karena kondisi cuaca tidak stabil, berpotensi membawa hujan deras disertai banjir bandang. Warga di daerah pesisir dan pegunungan juga diimbau untuk mengikuti panduan keselamatan yang diterbitkan oleh Pertahanan Sipil. Topan Super Uwan menghantam provinsi Aurora, Filipina yang menyebabkan puluhan orang tewas dan desa-desa hancur. Seluruh masyarakat pesisir di provinsi Aurora, Filipina Tengah berjuang setelah topan dahsyat Uwan menerjang wilayah tersebut. Banjir bandang meratakan rumah-rumah, menumbangkan pohon-pohon, dan memicu tanah longsor yang menyebabkan jalan-jalan utama tidak dapat dilalui. Kehancuran meluas di desa Dinadiawan dan di Pakulauk, dengan rumah-rumah pantai hancur menjadi puing. Sementara penduduk menyelamatkan apa yang tersisa dan yang lainnya membangun tempat berlindung sementara di tengah puing. Gunung Taal di Filipina meletus menyemburkan abu sebesar setinggi 2.800 meter. Dalam rekaman menunjukkan asap mengepul dari gunung berapi tersebut selama letusan freatomagmatik terakhirnya. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengkonfirmasi letusan tersebut sebagai freatomagmatik. Meskipun terjadi letusan dahsyat, status Gunung Taal pada level siaga 1. Badan tersebut menekankan bahwa letusan ini konsisten dengan tingkat kewaspadaan saat ini dan tidak mengindikasikan akan terjadinya peristiwa berbahaya yang besar. Jumlah korban pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir dan hujan lebat yang menghantam Vietnam sejak Kamis akibat terjangan topan Kalmaigi menjadi 40 orang. Topan Kalmaigi melanda daratan Vietnam dan menghantam kota pesisir Quy Non serta daerah sekitarnya. Rekaman menunjukkan kerusakan luas akibat badai pohon tumbang di jalan dan pilar beton serta papan reklame roboh. Tim penyelamat dan warga berjibaku membersihkan puing-puing serta menunggu pemulihan listrik. Kem-kem pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang semakin parah.
Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. غرقنا من المطر اجت مطر جامد والخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا سنتين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Aksi unjuk rasa pro-Palestina warnai acara peluncuran resmi kejuaraan Eropa 2028 di London, Inggris. Mereka menyuarakan agar Israel dikeluarkan dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Demonstrasi pro-Palestina mewarnai acara peluncuran resmi kejuaraan Eropa 2028 di London. Pendemo membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera Palestina, menyerukan dikeluarkannya Israel dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. We are out here tonight because the heads of UEFA, the heads of European football are in that room behind us. We want UEFA to do the right thing, to do the proper thing, to do the thing according to international law and kick out Israel. Kick Israel out of European football. Israel telah menjadi anggota UEFA sejak 1994, setelah meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia pada tahun 1974 karena boikot regional. Para kritikus berpendapat FIFA dan UEFA telah mengabaikan surat PBB pada September 2025 untuk menangguhkan Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara Asosiasi Sepak Bola Israel menyatakan bahwa UEFA dan FIFA harus tetap netral secara politik. Ketegangan kembali memuncak di beberapa wilayah tepi barat Palestina. Sejumlah warga, termasuk anak-anak, ditangkap usai serangkaian penggerebekan yang dilakukan pasukan Israel di berbagai kota. Pasukan pendudukan Israel menyerbu kawasan permukiman Kafr Saba di kota Kalkilia, tepi barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan ke sejumlah rumah warga Palestina, mereka menangkap dua warga bernama Muhammad Al-Kuwaiti beserta putranya yang masih berusia 14 tahun. Seorang mantan tahanan, Kamil Daud, juga turut ditangkap bersama putranya yang masih berusia 13 tahun. Warga setempat pun menyebut operasi ini berlangsung mendadak dan disertai intimidasi terhadap penghuni rumah. Sementara di Hebron, tepi barat, kendaraan lapis baja Israel dilaporkan masuk ke wilayah selatan kota tersebut. Kehadiran militer pun memicu ketegangan di sejumlah titik. Sementara itu di kamp pengungsi Askar Lama, Nablus, pasukan Israel menembakkan gas air mata saat melakukan pengepungan dan penggeledahan rumah warga. Penggerebekan juga terjadi di kota Mitlud, selatan Jenin. Pasukan Israel menutup akses masuk dan menggelar operasi penyisiran di sejumlah lingkungan permukiman warga Palestina. Sejumlah negara mengecam tindakan pemukim ilegal Israel yang membakar masjid di wilayah Palestina pada Selasa lalu. Pemerintah Israel sendiri juga menyebut tindakan para pembakar masjid itu merupakan kejahatan serius. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pemerintah sejumlah negara ramai-ramai mengecam pemukim ilegal Israel yang membakar masjid dan Al-Quran di tepi barat Palestina. Para pemukim itu membakar dinding masjid Haja Hamidah di Deir Istia dan menghanguskan 3 mushaf Al-Quran pada Selasa malam waktu setempat.
Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengecam serangan itu dan menyebutnya sebagai tindakan keji. Pemerintah Palestina juga menyoroti perlakuan Israel terhadap situs-situs Muslim dan Kristen di wilayah yang diduduki. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengatakan mengutuk dengan keras serangan yang dilakukan pemukim Israel. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut serangan itu perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengeluarkan kecaman. Mereka menilai tindakan pemukim Israel di tepi barat tak bisa diterima dan pendudukan ilegal warga Israel juga harus dihentikan. Adapun sehari setelah insiden pembakaran, Presiden Israel Isaac Herzog menyebut kekerasan itu mengejutkan dan merupakan kejahatan serius. Herzog menyebut semua otoritas negara harus bersikap tegas. Herzog menyebut semua otoritas negara harus bersikap tegas untuk memberantas fenomena ini.